bagaimana cara mendaftarnya, prosesnya ya. Nanti kami akan tampilkan di sini. Baik. Mungkin langkah pertama yang harus Aba dan Uma lakukan adalah tentu mengunjungi website sekolah ya. Bisa Aba dan Uma ketikkan saja SMP Islam Ar-Rahman Jakarta ya. Kemudian bisa cek langsung di sini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini di handphone atau di laptop Aba dan Uma sekalian. Karena kita belum membuka pendaftaran, maka pilihan di sini ada dua ya. Ada uji coba pendaftaran yang nanti akan kami coba di sini untuk didemokan kepada Aba dan Uma sekalian. Kemudian di sini pendaftaran BMB. Kenapa warnanya masih merah? Karena memang belum dibuka. Nanti ketika sudah dibuka, ketika aksesnya sudah dibuka, di sini akan berwarna hijau dan tinggal diklik ada tulisannya daftar. Kemudian kami akan mencoba di bagian uji coba ya. Yang pertama nanti anggap saja di sini sudah tertulis sudah muncul pilihan daftar gitu. Maka Aba dan Uma tinggal klik dan nanti akan dibawa ke halaman berikut. Dan langkah pertama yang harus Aba dan Uma lakukan adalah membuat akun terlebih dahulu. Membuat akun terlebih dahulu. Maka di sini lihat di pojok kanan atas, saya logout terlebih dahulu karena saya sudah buat tadi ya. Nah, langkah pertama nanti adalah ketika belum ada akun, nanti akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, kemudian Aba dan Uma bisa mengklik dua pilihan di sini. Jadi jangan langsung login terlebih dahulu karena kita belum buat akun. Oleh karena itu kita registrasi terlebih dahulu. Kalau anak Aba dan Uma adalah laki-laki, bisa nanti klik di bagian register ikhwan. Adapun nanti jika anak Aba dan Uma adalah perempuan, maka bisa pilih di bagian register akhwat. Saya akan coba mempraktekkan di mana anak saya adalah laki-laki. Saya akan klik di bagian ini, register ikhwan. Kemudian di sini Aba dan Uma bisa melengkapi data terlebih dahulu. Di sini ada username yang bisa Aba dan Uma pilih. Di sini nanti data dari Aba atau Uma. Kemudian di bagian sini adalah data dari anak Aba dan Uma sekalian. Kita mulai satu-satu ya. Kita contohkan di sini username-nya nanti sesuai dengan nama Aba dan Uma. Di sini saya coba atas nama Teguh. Kemudian Aba dan Uma bisa membuat passwordnya terlebih dahulu. Usahakan passwordnya terdiri dari angka, kemudian huruf besar dan huruf kecil. Kemudian tinggal dikonfirmasi password. Emailnya silakan masukkan email Aba dan Uma sekalian. Ini hanya contoh ya. Nomor handphone juga Aba dan Uma sekalian bisa sesuaikan dengan nomor handphone Aba dan Uma. Jika sudah selesai, langsung masuk ke bagian data calon murid. Nah, di sini silakan Aba dan Uma menulis atau mengisi sesuai dengan nama anak Aba dan Uma. Misal nama anak Aba dan Uma adalah Muhammad. Kemudian isi nick-nya sesuai dengan nick yang Aba dan Uma miliki. Nisemnya juga. Setelah itu pilih gender, tempat lahir Jakarta. Kemudian sesuaikan dengan tanggal lahir anak Aba dan Uma sekalian. Setelah itu klik karena di data akun sudah ada, sudah selesai. Kemudian juga data calon murid juga sudah selesai. Tinggal Aba dan Uma klik register. Nah, atas nama ayah Teguh ya. Save. Setelah itu lakukan konfirmasi di sini ya. Maaf kita nunggu ya. Oke. Nah, ketika sudah berhasil maka nanti akan muncul tulisan di pojok kanan atas sukses. Sudah sukses ya. Kemudian setelah ini apa yang harus Aba dan Uma lakukan? Setelah selesai melakukan registrasi, maka Aba dan Uma bisa login di sini. Nah, atas nama siapa tadi? Atas nama ayah Teguh. Kemudian passwordnya silakan dimasukkan.
Setelah itu baru mulai diklik di bagian login. Kalau tadi kan kita pilih register karena kita belum punya akun. Login, maka nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, di sini sudah terlihat ya. Untuk kuota Ikhwan ada 40, kuota Akhwat ada 40. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ayah Aba dan Uma, kita bisa lihat di sini status progres PMB. Maka di sini akan ada ID-nya. ID dari anak kita adalah 37 sebagai contoh tadi ya. Atas nama Muhammad dengan nomor induknya seperti ini, sekian-sekian, gendernya laki-laki, tanggal lahir. Nah, status progres PMB-nya sebagai pengunjung, masih sebagai pengunjung. Nanti di sini akan naik terus ke level berikutnya, ke level 1, 2, 3, dan 4, sesuai dengan tahapannya masing-masing. Kita akan coba terus di sini nanti ya. Nanti ada verifikator di sini sesuai dengan sistemnya, nanti catatan amin secara otomatis. Nah, setelah itu ini kita lewati saja. Di sini Aba dan Uma bisa melihat ID-nya dan status progresnya ya. Setelah itu kita langsung melakukan pembayaran. Di bagian status pembayaran, kita klik konfirmasi daftar. Nah, di sini sebagaimana yang sudah Aba dan Uma ketahui, untuk biaya pendaftaran formulirnya sebesar 300.000. Nanti di sini Aba dan Uma bisa klik edit. Nah, di sini Aba dan Uma sebelum mengisi di bagian ini, tentu Aba dan Uma sudah harus transfer terlebih dahulu ke rekening yang nanti akan disediakan atas nama Yayasan Abu Fahri. Kemudian jika sudah mentransfer, Aba dan Uma bisa memilih memasukkan bukti transfer. Sini ya, saya contohkan seperti ini. Silakan diupload. Kemudian jangan lupa mengisi sesuai dengan kode uniknya. Kode uniknya itu berapa Aba dan Uma? Yaitu melihat ID-nya. Contoh di sini secara manual, karena jumlah atau besarannya adalah 300.000, maka tulis di sini 300, kemudian XXX 3 digit di belakang ini masih belum jelas. Maka bagaimana kita menyesuaikannya? Kita tulis dengan 0 dan 2 digit berikutnya adalah sesuai dengan ID-nya. Karena di sini adalah 37, maka kita tulis 037. Saya ulang sekali lagi. Di sini karena untuk total untuk biaya formulirnya ada 300, namun tidak diisi sesuai dengan jumlah aslinya, yaitu dengan 300.000 pas. Melainkan nanti 2 digit di akhir ditulis sesuai dengan kode unik, yaitu kode unik kita ambil dari ID masing-masing jika kita sudah membuat akun. Jika 37 maka tulis di sini 037. Seperti itu. Kalau misalkan ID-nya 137 maka tulis di sini 137 dan menyesuaikan seterusnya. Setelah itu nanti di sini bisa Aba Uma tuliskan keterangan, alhamdulillah saya sudah transfer, atau dikosongkan juga nggak apa-apa. Setelah itu di save. Nah, nanti akan muncul tulisan seperti ini, success updates ya sudah selesai di sini. Kemudian Aba dan Uma akan menunggu dinaikkan statusnya. Kalau tadi kan statusnya sebagai pengunjung, maka kita lihat di sini di status registrasi, status proses PMB-nya masih sebagai pengunjung. Nah, nanti jika sudah transfer akan dinaikkan oleh admin keuangan. Nanti admin keuangan yang akan menaikkan. Mas Syifa. Kita menunggu ya. Ini sekaligus langsung dinaikkan oleh admin keuangannya. Oke, ternyata sudah ya. Kalau sudah, kita tinggal refresh. Nah, di sini sudah muncul. Yang tadinya tertulis status progress PMB-nya sebagai pengunjung, maka di sini sudah berubah menjadi level 1 dengan keterangan pembayaran pendaftaran diterima. Jadi sudah dikonfirmasi pembayarannya dan sudah dinaikkan oleh admin keuangan. Setelah itu kita lihat ke kanan atas, pojok kanan atas, kita logout terlebih dahulu. Kemudian kita login kembali.
Nanti di sini akan berbeda lagi di sebelah kiri ya, akan muncul pilihan lagi di sini. Kalau tadi ada registrasi dan semacamnya, di sini sudah status pembayaran. Nah, sini sudah level 1 ya tadi ya. Kemudian data peserta. Aba dan Uma silakan mengisi data peserta anak kita ya. Diawali dari data peserta terlebih dahulu. Nanti klik di sini yang ada logo tambah ini ya, add ini diklik. Kemudian Aba dan Uma isi data calon murid anak kita semua. Nicknya sesuai tadi yang sudah kita isi di awal, nama lengkap Muhammad, nama panggilan Muhammad. Ini disesuaikan saja ya, Mbak Uma. Ini saya isi asal-asalan saja nggak apa-apa. Berat badan, tinggi badan, golongan darah, kita asal-asal saja ini ya. Nah, sebagai contoh, bahasa sehari-hari, bahasa apa, tinggal dengan siapa, dan seterusnya bisa disesuaikan. Jika ada bintang merah seperti ini, maka itu wajib untuk diisi ya, Mbak Uma ya. Sehingga nggak akan bisa di-add untuk langkah berikutnya kalau semuanya tidak terisi. Setelah mengisi data calon, maka kita isi data ayahnya. Ayah disesuaikan, disesuaikan saja ya, email dan semacamnya. Nah, sebenarnya jika yang tidak ada tanda merah, bintang merah itu, ini bisa dilewati saja, nggak apa-apa ya. Tapi ahsannya tetap diisi supaya nanti bisa lebih memudahkan untuk bisa menghubungi karena di sini ada nomor handphone ayah dan semacamnya. Kemudian setelah mengisi data ayah, kita isi data ibu. Disesuaikan juga sama ya dan seterusnya. Nah, jika tidak tinggal dengan ayah atau ibu bisa diwakili oleh walinya dan semacamnya. Jadi silakan disesuaikan. Setelah selesai mengisi data peserta, maka klik add. Maaf, oh di sini ada yang salah berarti. Harus sesuai dengan email. Oke, sama di sini. Kemudian add. Oke, jika sudah selesai mengisi data peserta, maka akan muncul seperti ini. Dan selain mengisi data peserta, Aba dan Uma juga harus mengisi data wawancara. Sama prosesnya seperti ketika mengisi data peserta, klik di bagian data wawancara, kemudian klik juga bagian add, ya, yang ada lambang tambah seperti ini. Isi nicknya, nama lengkap, apa yang menjadi pertimbangan Aba dan Uma untuk memilih Ar-Rahmah, dan seterusnya. Ini kita isi asal-asal saja ya. Ini riwayat kesehatannya dan semacamnya. Ini disesuaikan saja nanti. Namun ini harus tetap diisi karena dia wajib ya. Makanya ada tanda bintang merah. Jika sudah selesai semua, maka kita klik add. Nah, selesai. Jadi data peserta sudah diisi, data wawancara sudah diisi, kemudian satu hal yang jangan sampai terlupa di bagian kirim berkas. Kirim berkas, kita klik, maka di sini Aba dan Uma akan mendapatkan berkas apa saja yang harus dipersiapkan yang nanti proses pengirimannya secara offline ya. Jadi tidak diupload tapi dikumpulkan jadi satu dalam map ya. Untuk murid ikhwan dimasukkan ke dalam map warna hijau, untuk murid akhwat dimasukkan ke dalam map warna kuning. Nanti data-data ini seperti fotokopi akte, kemudian kakak, KTP orang tua, raport SD kelas 5 ya, semester 1 dan 2-nya, dan hal-hal yang mendukung lainnya. Setelah itu, setelah dipersiapkan, dimasukkan ke dalam map, kemudian Aba dan Uma jangan lupa juga untuk download surat pernyataan yang nanti ditandatangani di atas materai 10.000. Surat pernyataan nanti bisa download di sini, klik download di sini, kemudian bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini bentuknya. Aba Uma isi secara manual, kemudian tanda tangan di atas materai. Nanti setelah selesai semuanya terpenuhi,
data wawancara sudah kami terima, ini karena memang prosesnya secara online, namun berkasnya juga akan kami terima secara offline. Jadi tidak bisa data ini kami proses kalau data berkasnya ini belum sampai kepada kami. Meskipun sudah mengisi data peserta dan wawancara. Jadi harus ketiganya ini dilakukan semua atau diisi atau disempurnakan semuanya. Sehingga baru nanti kami akan menaikkan level berikutnya. Nah, jika sudah selesai, maka kita tinggal menunggu dinaikkan levelnya. Kemudian nanti kita coba refresh ya. Nah, sudah naik ke level 2. Yang tadi kita lihat level 1 ya. Kemudian setelah ini kita log out kembali dan login ulang. Oke. Setelah itu muncul nanti di bagian status registrasi. Kalau sebelumnya kita lihat data wawancara, data peserta dan berkas ya. Maka di sini sudah berubah di status registrasi. Kita cek di sini status progres PMB-nya sudah berada di level 2. Jadwal wawancara. Nah, nanti kita akan lihat di sini atas nama Fulan dengan nick sekian, laki-laki atau perempuan. Tanggal nanti akan dimasukkan oleh admin, dimasukkan tanggalnya kapan sih untuk pelaksanaan tesnya. Nah, di sini ya. Nanti Abah di rumah bisa lihat di sini tanggal berapa pelaksanaan tesnya akan dilaksanakan. Sehingga Abah dan Uma bisa mempersiapkannya. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini, apa yang harus dilakukan Abah dan Uma? Maka kita hanya mempersiapkan untuk menuju kepada tes. Yang mana tesnya akan dilaksanakan pada tanggal 26 November. Jadi kita tinggal menunggu jadwalnya saja nih Abah dan Uma. Nah, ketika sudah menunggu jadwal, saat sudah sampai di tanggal 26, nanti kita akan dinaikkan lagi kalau misalkan dia diterima ya dengan berbagai pertimbangan. Kalau dia diterima nanti dia akan dinaikkan lagi ke level berikutnya, ke level 3. Kalau dia belum diterima mungkin akan diberikan informasi terkait status pendaftaran atau status progres PMB-nya. Seperti itu Abah dan Uma sekalian, nanti setelahnya jika sudah diterima nanti akan dimasukkan ke grup ya, masukkan ke grup sebagai calon murid SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta dan bisa menerima info-info lanjutan terkait persiapan untuk masuk ke SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Ini baru di level 2 ya. Setelah kita mendapatkan jadwalnya, kita tes. Kalau nanti misalkan lolos, nanti akan dinaikkan ke level 3. Pada level 3 ini, nah nanti akan ada, kita cek di sini, status progresnya sudah naik ke level 3. Berarti anak Abah dan Uma sudah diterima. Lolos ketika mengikuti tes. Langkah berikutnya apa yang harus dilakukan Abah dan Uma? Maka kita harus melakukan pembayaran daftar ulang. Maka konfirmasi terlebih dahulu bahwa sudah diterima ya, dengan melakukan atau mentransfer uang sebagai bentuk daftar ulangnya sejumlah 50% dari total jumlah yang ada di biaya keseluruhan. Karena kita kalau di Ikhwan itu 23 juta, maka setengah dari 23 juta itu yang harus ditransfer terlebih dahulu. Kita upload bukti pembayarannya, kemudian masukkan ulang di sini. Ditulis secara manual 11 juta 500. Setengah dari 23 juta. Nah, 3 digit di belakang ini kita masukkan sebagaimana tadi ketika transfer pembelian formulir. Kita sesuaikan dengan ID-nya. Di sini 37, maka tulis di sini 037. X-nya dihapus saja. Nah, seperti itu. Kemudian masukkan keterangan sama seperti yang tadi, jika tidak dibutuhkan juga tidak mengapa. Kemudian save. Oke, konfirmasi diterima. Setelah itu nanti admin keuangan yang akan menaikkan ke level 4. Nah, jika sudah sampai di level 4, maka sudah selesai dan kita hanya menunggu proses atau menunggu waktu di mana kita akan masuk ke SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Begitu ayah dan bunda sekalian, Abah dan Uma sekalian, terkait proses
bagaimana cara mendaftar di SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta melalui website, dan juga ada berkas yang memang harus dikirim secara offline itu terkait beberapa persyaratan, kemudian dibarengi juga dengan surat pernyataan yang harus diantar ke sekolah. Demikian, Abah dan Mas sekalian, semoga cukup jelas dan bermanfaat. Untuk mengingatkan, jadi setiap kali naik level, di bagian sini kan kita lihat ya, jadi ini sebagai contoh sudah di level 4. Jadi setiap kali naik level, pindah dari pengunjung ke level 1, kedua, dan seterusnya, maka mohon untuk bisa memperhatikan catatan admin. Karena di sini adalah petunjuk apa yang harus Abah dan Uma lakukan berikutnya. Nah, seperti di sini tadi, alhamdulillah Ananda telah dinyatakan diterima. Untuk selanjutnya, silakan melakukan pembayaran daftar ulang PMB minimal 50% dari jumlah total biaya dengan cara transfer ke nomor rekening. Nah, sebenarnya di sini nanti kami akan masukkan ke nomor rekeningnya atas nama bla 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 dan seterusnya. Jadi, untuk masalah nomor rekening itu akan ada atau kami kami kirim di bagian catatan admin. Dari bahkan sejak ketika masih di statusnya sebagai pengunjung. Jadi kami mengingatkan kembali, mohon Abah dan Uma untuk senantiasa atau selalu melihat catatan admin setiap kali melakukan registrasi, baik itu ketika masih di level 1, pengunjung atau semacamnya. Seperti itu Abah. Terima kasih.